Hadir. Oke. Karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum hadir, join. Kami biar ngapain ke bawah. Kami lanjut ke Sudah. Izin apa-apa yang bisa disampaikan Dinas Kesehatan permasalahan. Kurang jelas Pak, bisa diulang sekali Pak. Dari proses input data Dinas Kesehatan, apa-apa yang bisa kami bantu untuk menjelaskan kendala-kendala. Oh, teman-teman sudah mulai acara uper ke bidang aja. Bidangnya. Jadi harapannya teman-teman perangkat daerah nanti direkap keseluruhan permasalahannya semua bidang dan UPT. Jadi nanti pada saat nanti kalau memang belum terakomodir, usulannya itu semua mereka keseluruhan, tidak satu bidang ataupun UPT, sehingga kita efektif dalam melakukan proses lanjutannya. Oke. Mungkin apa yang disampaikan Dinas Kesehatan ada? Gini Pak, bisa enggak di bidangnya, karena belum sempat kami merekap semuanya, bidangnya masih megang rekapannya. Bisa enggak yang panggil bidang satu bidang? Silakan, tapi dari Subbag Perdana ini ada nggak kendala di inputnya? Apa kendalanya? Tadi kan kalau sudah kita dari... kalau kita di sekretariatnya semua sudah tercover. Oke. Yang di bidang saja. Oke. Berarti belum siap ya? Bidang Yankes apa sudah? Bidang Yankes sudah siap. Bidang P2P. Bilang nama. Tolong disampaikan bidang P2. Silakan. Silakan Dek. Mungkin ini Pak, saya mohon untuk asuransi kesehatannya itu kan ada golongan 3 sama golongan 2, yang mana kita samakan itu Pak atau bagaimana nih? Terima kasih. Kami dari bidang P2P. Halo, coba tes. Halo, tes. Ya, lanjut Ibu, lanjut. Kami mau nanyakan yang asuransinya itu Pak, kita samakan yang untuk golongan S1 sama SMA-nya itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengadaan vaksin kami banyak enggak ada di SSH-nya itu. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kami jawab, nanti dibantu teman bagian pembangunan terkait SSH. Terkait asuransi kesehatan, di sistem sudah termuat 2 Bu. 1 untuk sarjana atau diploma, nilainya 128.000. Untuk SMA itu 118.000. Sudah ada. Berarti disamakan ya Pak ya, itu pukul rata S1 sekian gitu. Ya, ini namanya standar, tidak bisa kita buat standar double standar. Ini standar berlaku semua Pemkab Badung.
Terus ada masalah gaji lagi satu Pak, itu koordinator, misalnya koordinator KPA sama koordinator PPTI yang di standar S1-nya kan gajinya 3.200.000, sedangkan kita 3.700.000 sama 3.240.000 itu yang belum ada Pak. Terkait kompilasi data SPM dulu Bapak Ibu, mungkin yang lain juga mungkin yang bisa ditanyakan lagi, bahwa itu sudah diklasifikasi oleh tim, itulah standarnya harus dipedomani di sistem. Pun jadi gajinya ada juga yang naik, ada yang turun karena menggunakan standar UMK, upah minimum kabupaten. Standar itu yang pakai. makasih Pak. Ya mungkin Pak minta tolong dijawab. SSH bagian pembangunan, mohon dibantu terkait dengan vaksin. Tidak ada. Coba dilihat dari vaksin. Bagian pembangunan sudah bergabung belum? Bagian pembangunan, Bu Eva. Aman. Mau ngecek progresnya, cari dia SSH vaksin. Untuk vaksin coba kami membantu dulu dari admin lain karena bagian pembangunan belum bergabung vaksin. Tambahan pertanyaan Pak. Untuk pemeliharaan kulkas, vaksin dan coolroom Pak, itu di SBU dan HSPK belum ada. Pemeliharaan di mana? Pemeliharaan di HSPK. Di HSPK coba nanti di kami share screen ya. Untuk vaksin dulu satu. Vaksin belum ada. Ini kami menunggu teman bagian pembangunan untuk bergabung biar bisa mendetailkan dan bisa menginventarisir kebutuhan dari teman dinas kesehatan terkait vaksin. Terkait belanja pemeliharaan bagian pembangunan. Ini bagian pembangunan ya. Ini dari dinas kesehatan ya? Iya. Izin apakah sudah pernah koordinasi dengan bagian pembangunan? Untuk sekarang belum. Nah, karena jenis barang di dinas kesehatan begitu banyak, kami menghimbau segera mungkin koordinasi ke bagian pembangunan karena spesifikasi barang untuk kesehatan itu itemnya banyak sekali. Jangan sampai ada kelewatan barang yang dibutuhkan untuk penunjang kegiatan kesehatan itu tidak terakomodir. Segera mungkin tuh, ini bagian pembangunan belum bergabung, kami harapkan terkait jenis-jenis vaksin apapun jenis di kesehatan itu segera bisa terakomodir. Izin Bapak dari bagian pembangunan Bapak. Bagian pembangunan Mbak Eva, itu untuk vaksin. Untuk vaksin mohon dijelaskan, kami beri waktu kesempatan Mbak Eva dengan dinas kesehatan untuk bisa memberi komentar ataupun saran. Silakan Mbak Eva. Bisa didengar Bapak jelas di sana? Jelas. Oh, oke. Maaf Bapak, kita di pembangunan di sini kok nggak bisa masuk SSH, tapi yang pasti kami sudah menerima tidak bisa masuk ke dalam SIPD, masih gagal dari tadi masuk, tapi untuk vaksin ini sudah sebagian vaksin sudah masuk yang sudah diusulkan oleh Dinas Kesehatan. Vaksin kayak ini ya Pak ya, ini usulan dari Dinas Kesehatan, vaksin HOG kolera ini semua vaksin SE. Apakah ini jenis vaksinnya ya kayak ini vaksin kanker serviks sebenarnya sudah masuk semua di SIPD? Kalau untuk pemeliharaan kulkas dan coolroom bagaimana Ibu? Oh, saya belum share screen ya, sorry ya.
izin share screen ini seperti ini. Ini sudah masuk Bapak di SIPD. Maaf kami menampilkan Excel-nya karena SIPD kami masih nggak bisa login. Ini adalah usulan dari Dinas Kesehatan yang sudah diakomodir. Coba dicek aja di SIPD-nya, mungkin di belanjanya nanti di belanja akrualnya, di belanja alat kesehatan. Kami sudah mencantolkan ke beberapa jenis belanja. Coba nanti dicek lagi ya Bu ya di SIPD-nya. Ibu, untuk pemeliharaan kulkas dan coolroom-nya bagaimana, Ge? Untuk belanja pemeliharaan mungkin BPKAD bisa jadi SBU Pak, karena di HSPK tidak ada, di Perbub di SBM nggak ada, tidak tercover. Banyak pemeliharaan, coba kami ada pemeliharaan. SPK, all semua all. Share screen. Izin kami share screen SPK yang termuat, mungkin bisa menjadi gambar, dapat gambaran. Share screen. Keluar di grup. Sini aja. Untuk kulkas. Sudah kami cek izin pemeliharaan kulkas belum ada, bisa diajukan. Itu untuk pengamanan vaksin ya? Oke, untuk penyimpanan vaksin termasuk yang coolroom, yang Ya. yang farmasi. Oke, segera mungkin diajukan, bisa kita standarisasi nanti. Oke. Ada lagi satu kegiatan Pak berupa sterilisasi alat. Ini berupa pemeliharaan apa belanja barang atau jasa? Pak, kalau dulu belanja jasa. Barang jasa. Jasa apa barang? Jasa sterilisasi. Itu petugasnya petugas ASN apa pihak luar? Biasanya kita pihak luar dari lab Kesmas. Pihak luar. Oke. Jadi segera ajukan, asal bukan ASN. Kalau ASN itu masuk di honor, tapi kalau untuk pihak luar sebagai jasa penyedia, dia silakan ajukan. Oke, segera ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi satu izin Pak. Oke. Mohon izin menyampaikan satu lagi yang belum masuk, belanja pemeliharaan untuk alat ABVS Pak. Alat USG. Alat apa? Alat ABVS, kolom scanner, alat USG yang ada di mobil layanan tangkar perkara keliling itu Pak. Itu pemeliharaan ya? Oh, iya, pemeliharaan. Ya segera mungkin diajukan ya, belum ada. Kemarin sempat saya ajukan ke SSH, sudah diterima, tapi di sistem SPD ini belum masuk. Ya izin Bapak Ibu, terkait bisa memisahkan mungkin mana ranahnya pemeliharaan, mana ranahnya belanja barang. Kalau belanja barang, itemnya dengan spesifikasinya itu masuk di SSH, sehingga segera mungkin koordinasi dengan bagian pembangunan disampaikan. Kalau HSPK bisa kami fasilitasi di BPKAD, segera disampaikan rekapannya dengan segala penjelasan terkait pemeliharaan tersebut secara resmi. Oke, ya, ada dasar kami untuk memasukkan di standar. Ada lagi dari Dinas Kesehatan? Izin Bapak, Oke. untuk pemeliharaan kendaraan pada Perpres 33 kan sudah tercantum dengan satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan Pak, tapi di HSPK SIPD-nya belum tercantum Pak. Izin, kami sudah cek ini ada Pemeliharaan gedung ya? pemeliharaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional, pemeliharaan kendaraan dinas operasional double gardan, roda Pemeliharaan gedung Pak. gedung. Coba gedung. Oh, gedung belum nilainya gimana? Nggih. Oh benar. Terima kasih masukannya gini. Untuk pemeliharaan gedung, jalan, drainase,
itu masih diformulasikan oleh dinas instansi terkait, karena standar ini akan per meter persegi itu akan menjadi standar Sepemkab Badung. Jadi gedung itu berapa untuk di pemeliharaan itu akan keluar standar per meter perseginya gitu. Izin mohon waktu, nanti kami komunikasikan kalau sudah kami share di grup gitu. Berarti yang pending dulu Pak ya? Oke, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada standar yang bisa diberlaku untuk semua pejabat. Gedung. Ada lagi dinas kesehatan? Ada di bidang SDK, Oke. tolong permasalahannya disampaikan bidang SDK. Itulah. Bidang SDK. Oke, halo. Oke. Swastiastu. Oke. Oke, kami dari bidang SDK, Bapak mohon izin. Niki untuk pemeliharaan alkesnya, Bapak, kami sudah berusaha masukkan di SSH, namunnya Kenten ditolak. Itu masuk belanja pemeliharaan, tapi belanja beli barangnya, Bu. Kalau Pemeliharaan. Pemeliharaan alkes. Contohnya dental unit. Dental unit jika terjadi kerusakan kita akan pelihara nih ke. Jadi kita sampaikan, dan ada dengan pemeliharaan itu ada juga pembelian spare part. Tapi dia include dengan pemeliharaan. Pembelian spare part itu di SSH mungkin spare partnya ada. Di SSH dicek untuk spare part. Terkait dengan jasa pemeliharaan itu segera diajukan. Memang ini perlu input atau masukan dari perangkat daerah pengampunya, karena kita keterbatasan bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. Segera nih ajukan. Nggih, terima kasih Bapak. Kemudian kalau untuk ini kan pemeliharaan kesehatan, namun kami punya juga untuk kalibrasi alat kesehatan. Kami sudah merinci dan sudah membuat di sini dimasukkan di sini Daljin, tapi dia munculnya masih menunggu, status masih menunggu. Yang mana? Coba sampaikan. Yang mana? Belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan. Ini dia. Ya. Izin, kalau pemeliharaan itu di ASPK ya Bu, makanya di SSH tidak bisa diterima. Tadi kami segera ajukan untuk sampun diajukan Terus yang apa lagi? Untuk pemeliharaan IPA, Bapak? Mohon izin, untuk pemeliharaan IPA, kenapa Bapak? pemeliharaan api? IPAL. Oh, IPAL. Oh, air limbah. Nggih, ajukan Ibu. Segera. Agendan, nggih. Nggih, semua Bapak. Nggih. Nggih, rajin. Per unitnya giniin, suruh dia per unit. Izin untuk pemeliharaan itu kita nggak bisa Satu paket. unit per tahun nanti, bukan paketnya, nggih. Unit per tahun. Oke, jadi istilahnya berapa barang, contohnya satu barangnya satu, pengalihan dua nanti di sistem kan. Jadi satu unit itu berapa sih dibutuhkan untuk pemeliharaan? Jangan dalam pakai setahun. Dalam setahun Bapak? Nggih, dalam setahun. Unit per tahun. Kenapa? Unit per tahun ya. Jumlah barang yang dipelihara akan bisa kita lihat di sistem nanti, karena aset akan connect ke aset nanti nih. Sistem ini akan mengkonekkan ke aset, jumlah aset yang ada di tiap perangkat daerah. Kedepannya aset yang berapa yang dipelihara akan kelihatan di pencatatannya. Oke, makasih. Iya, semua. Ada lagi? Mohon izin. Mohon izin pimpinan, maaf kami dari bidang Kesmas. Ada beberapa yang belum masuk di SSH. Mungkin ini dapat kami share screen dulu.
Nah, ini Bapak untuk peralatan kesorga kit atau kesehatan olahraga. Ini yang isinya di dalam kit itu belum ada di dalam SSH. Alat ukur panjang jalan, timbangan berat badan, ukur tinggi badan atau mikrotoa. Bagian pembangunan, izin menanggapi sebagai bahan untuk ada tas untuk tempat peralatannya Pak. Jadi bukan tas seperti tadi untuk pelatihan itu, bukan tas itu, tapi ini tas untuk kit alat-alatnya itu. Terima kasih. Nanti spesifikasi tas ini misalnya untuk kit itu akan berlaku untuk semua perangkat daerah. Jadi segera disampaikan ke teman bagian pembangunan untuk dibuatkan spesifikasinya. Teman-teman bagian pembangunan bisa menanggapi, mungkin ada item yang sudah tercantum di SSH tapi belum terlihat oleh teman dinas kesehatan. Bagian pembangunan? Hadir Bapak. Izin Pak Eva? Iya, silakan. Ini Pak, untuk kesorga kit ini emang usulannya sudah masuk ke SSH, tapi bisa di-share lagi Pak, Bu. Nggih, jangan di-end dulu. Ya Bu. Untuk kesorga kit ini kan emang ada beberapa item ya. Ini kan banyak itemnya Bu ya, ada 7 ya, apa 8? 8. Ada 8 item. 9 sama tasnya Bu. Ya, Ibu kan sudah majukan ke SSH, tapi untuk pengkodeannya Ibu tidak berpedoman pada 108. Jadinya kami agak kebingungan juga. Kami harus mengerjakan, jadi yang Ibu ajukan ini harus punya kode komponen Ibu. Mohon dipahami, ada 7 kode komponen untuk alat ukur panjang jalan. Ini yang Ibu masukkan di SSH itu masih tidak sesuai standar. Jadi kami belum bisa me-approve, makanya kami kembalikan lagi ke Ibu untuk menentukan kode komponennya. Untuk tas, kalau tas emang standar yang sudah ada di kita adalah harganya 200.000 Bu, tas ransel. Nah, sekarang apakah tas yang Ibu maksud dengan harga 390.000 ini berbeda dengan tas ransel yang sudah biasa dipakai di Badung? Biasa yang tas buat diklat ke Bu. Kalau memang berbeda, coba masukkan spesifikasi barangnya apa yang membuat tas Ibu berbeda dengan tas yang ada di BKPSDM. Begini Ibu, seperti alat panjang jalan itu kan peralatannya panjang itu ya, ada sekitar 1 meter itu alat. Itu seperti kalau mengukur jalan berjalan seperti apa namanya itu ya, sepeda gitu modelnya. Kemudian pengukur tinggi badan itu mikrotoa itu memang bisa dia panjang, memang bisa dia diginiin tapi tidak full. Ya, berarti nanti Ibu tinggal di SSH-nya Ibu masukkan spesifikasinya. Tas dengan berapa liter? Misalkan tas kan biasanya satuannya liter ya Bu. Kalau misalkan 1 liter atau 5 liter, jadi kami bisa memasukkan tas dengan satuan 5 liter itu harganya 390. Oh ya. Mohon ini Bu ya, kami juga saling membantu masalahnya. Kami juga bingung apa yang Ibu maksud akan menjadi standar di Badung masalahnya. Iya Bu. Kemudian ini lagi Bu, untuk kami kan ada mengajukan video selayang pandang. Nah ini videonya ini itu untuk kegiatan verifikasi Kabupaten Sleman. Jadi seperti penilaian terhadap Kabupaten Badung. Nah ini mesti kita harus menyiapkan video selayang pandang. Pak, pihak ketiga Ibu? Ya? Pihak ketiga? Enggak, pihak ketiga nih Ibu. Berarti di jasa Ibu diusulkan ke BPKAD mungkin Pak sudah? Iya, makasih. Izin terkait dengan APS, kami sebelum masuk ke video selayang pandang, setelah kami cek di SSH, untuk nomor dada, itu di SSH sudah ada tuh namanya tidak spesifik nomor dada. Cetak kartu identitas. Ya. Untuk timbangan, setelah kami cek, sudah ada juga di SSH. Dari Dinas Kesehatan? Ya, bisa? Ya Pak.
Tolong cek and recheck kembali terkait di SIPD. Terkait timbangan sudah dimuat, nomor kartu identitas sudah ada. Jadi nomor dadanya kami tidak spesifik nomor dada. Karena apa? Kita memakai penamaan di SESA, mungkin Bu Eva bisa menambahkan, itu bisa digunakan untuk seluruh jenis pengadaan kartu identitas. Itu sudah ada standarnya. Gitu. Ya, kita coba nanti yang lagi. Terkait video selayang pandang untuk terkait dengan jasa, ini banyak sekali SKPD yang mengajukan terkait dengan jasa-jasa. Ini jasa yang sudah ada apa jasa? Mungkin saya cek di sistem dulu. Jasa ada nih. SPU ya? Jasa konsultasi ya? Gak bisa? Konsultasi kan gua ada. Izin kami masih mengecek di sistem untuk jasa-jasanya. Ini jasa pengolah limbah B3 Puskesmas. Pengelolaan Pak, bukan pengolahan ya, beda. Nike jasa pengelolaan limbah B3 Puskesmas. Jadi limbah B3 itu diambil dari masing-masing puskesmas. Oh, ada penyedia jasa penyedianya untuk limbah Bu ya? Iya. Pihak ketiga, pihak di luarnya dinas ya? Nggih Pak, di luar dinas. Oke. Ajukan aja Bu Niki. Nggih. Oh, kenten. Video selayang pandang ini kan nanti jasa berupa jasa konsultasi, kami cek lagi. Masuk di jasa konsultasi. Oke, juga masih dicarikan ini. Oh, ini. Jasa konsultasi di masa SPB. Gini Bu, untuk video selayang pandang, mungkin kalau nggak per paket ini rinciannya gimana Bu? Membayar bahwa dia jadikan video langsung gitu Bu ya? Ini biasanya Pak, pihak ketiga itu dia mengambil gambar pada kegiatan kita yang sudah kita laksanakan sebanyak 7 tatanan itu. Kemudian pihak ketiga menjadikan satu. Jadi apa yang kita kerjakan, ini kan kegiatan ini kalau misalnya verifikasi tahun 2021, jadi data itu yang 2019 kemarin dan 2020 ini harus ada di video tersebut. Gitu. Orang bulan, OB dia orang per bulan. Izin nanti kita tidak bisa mengestimasikan untuk paket Ibu, karena pelaksanaan kegiatan itu berapa bulan itu? Itu selama dari bulan Februari sampai bulan November, Pak. Tapi tidak setiap hari, karena kita kan mengadakan pembinaan sesuai jadwal. Jadwal itu mereka kita panggil untuk ikut ke lapangan juga. Oke, izin bisa di breakdown nih untuk kegiatan video selayang pandang ini. Mungkin ada tahap persiapannya, tahap pelaksanaan, atau tahap karena di konsultasi itu wonten tahapannya nih kan. Oke, dan Okay. berarti
tahap-tahapnya itu kita tampilkan gitu Pak nggih. Ya, harga per tahapan itu kan misalnya Ibu pengambilan gambar berapa dibayar dia, untuk editing video berapa, setelah itu pembuatan master apa istilahnya. Mungkin ditanyain ke penyedianya gimana tahapan dia. Oke. Lalu usulkan ke kita nggih. 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 Oh, ke penyediaannya nggih. Nggih. Yang tanyakan dumun nggih. Nggih. Mungkin dinas kesehatan sudah ada yang lain? Ampura Bapak, Nggih. dan tanya Mari Siki. Iki kan di kami ada cetak buku SIP nih ke Pak. Buku SIP nih ke ukuran kertasnya besar A3 kira-kira. Namun di sistem di SSH yang sampun searching untuk cetak buku semuanya nih ke menggunakan kertas, ada keterangan kertasnya. Namun untuk kertas A3 nih ke wenten. Kemudian sudah saya searching juga untuk A3. Untuk yang menggunakan A3 nih ke hanya kayak beli kertasnya mantan, tidak ada cetaknya kenten Pak. Izin Ibu, nanti tolong kami diberi masukan lewat sistem ya Ibu. Nggih. Masukan lewat sistem. Berarti mengajukan SSH nih ke Bu nggih. Oke. Lagi satu Bu, terkait kami juga ada memberikan PMT, ada susu full cream. Tapi Nike di sistem juga untuk yang masuk ke suku cadang. Apakah itu jadi masalah napitan nggih? Sebentar Bu ya, saya sambil cek. Oh, iya kami yang salah Ibu, nanti kami perbaiki. Berarti untuk penginputannya bagaimana Bu? Apa yang input kembali? Tapi bagaimana? Tidak usah Ibu, nanti ditinggal saya. Ibu biasanya pakai belanja apa Bu? PMT. Enggak, maksudnya belanja kode rekening akrualnya biasanya Ibu pilih di Simda dulu apa? Belanja apa? Coba saya lihat dulu Bu ya. Belanja makan minum? Bukan. PKD. Untuk PMT nih ke Bu, cuma untuk belanjanya dan terus cari dulu. Respon SIPD-nya kan? Ini saya nggak ngerti. Saya harus bikin tadi. Belanja pemberian makanan tambahan nih ke Bu? Belanja makanan tambahan atau PMT? Untuk dipahami juga Bu, karena kita kan berdasarkan Permendagri. Saya boleh share screen Bu Pak ya, buat sekalian buat yang lainnya. Sesuai informasi untuk makan sama sudah ada di sistem itu coba. Untuk belanja akrualnya cuma ada ini untuk belanja makanan harian pegawai. Cuma ada ini Pak. Paling bawah. Yang ini. Tapi pos pelayanan terpadu. Apakah ini? Ya. Oke, yang ini ya. Oke Pak, nanti Bu bisa langsung dicari di sana ya Bu ya. Berarti untuk yang sudah saya input kan saya sedang input susu full cream nih ke suku cadang nih ke. Saya ulang berarti ya Bu ya. Nggak usah diulang Ibu, Ibu langsung pilih aja kode belanja makan minum pemberian makanan tambahan. Nanti langsung keluar full creamnya di sana. Full cream. Okay. Berarti yang suku cadang ini saya hapus ya. Ya sudah dari dinas kesehatan sudah semua dinas kesehatan semua bidang ya. Silakan JK. Terima kasih. Izin kami dari bidang Yankes ada beberapa hal yang kami mohonkan petunjuk. Jadi yang pertama mengenai jasa atau gaji tenaga. Jadi belanja jasa kantor
subkegiatan belanja jasa tenaga kesehatan. Jadi ada beberapa spesifikasi tenaga yang berbeda. Belanja jasa dokter umum dan dokter gigi kami sudah dapatkan sesuai dengan besaran yang mereka dapatkan. Namun pada belanja lainnya seperti belanja perawat S1 di mana besarannya mestinya yang mereka terima tahun kemarin sejumlah 3.700.000. Sementara yang ada di sistem kami pilih karena tidak ada pilihan lainnya sebesar 3.450.000. Begitu juga dengan spesifikasi tenaga kesehatan lainnya. Izin, karena ini terkait dengan nafkah, kami khawatir jadi teman-teman yang sejumlah hampir 400-an orang akan komplain kalau kita memakai sesuai dengan besaran yang ada. Mohon petunjuk Bapak. Izin untuk kesehatan ini memang varian jenis tenaganya cukup banyak. Memang di tim merumuskan secara umum untuk pakai standar keseluruhan Pemkab Badung. Kalau boleh kami menanggapi, ajukan dulu ke kami terkait dengan spesifikasi jenis tenaga di khususnya di bidang kesehatan. Jangan ditambah dari standar dulu, karena dulu SPM-nya yang ada seperti itu. Nah, terkait standar biaya masukan dulu 2020 kan itu kami adopt untuk diformulasikan menjadi standar yang sifatnya general berlaku untuk seluruh tenaga yang kita ajak terlibat di dalam kegiatan. Kalau boleh kami saran segera ajukan biar kami laporkan pimpinan untuk mendapat keputusan lebih lanjut, karena standar yang ada yang sudah dicantum sudah melalui perumusan di tim teknis itu. Oke. Terkait dengan apakah itu sesuai dengan standar yang ada sekarang atau akan ditambahkan sesuai dengan bidang kesehatan, nah, kami akan informasikan lebih lanjut. Segera ya diajukan ya. Ya, kami sudah buat daftarnya Bapak. Oke. Izin. Harapan kami Dinas Kesehatan semuanya, jangan per bidang. Baik. Jadi harapannya sekretariat perencanaan itu merekap keseluruhan. Jangan nanti kami dihadapkan bidang A, bidang B, bidang C lagi ke kami, sehingga secara tertulis dari Dinas Kesehatan itu sudah rekapan dan keseluruhan bidang, baik UPT. Ya. Baik, terima kasih petunjuknya Bapak. Satu lagi. Terkait perawat, tetap satu perawat. Tidak lagi ada perawat jenis A, jenis B, jenis C gitu. Ya. Itu agak berbeda ketika perawat itu dia berada di Dinas Kesehatan mengerjakan berupa administrasi, bukan pelayanan kesehatan seperti halnya perawat yang di puskesmas. Mungkin nanti di perencanaan yang akan mengkoordinasikan lebih lanjut. Izin Ibu, terkait dengan sudah diberi suatu hak keahlian namanya Bu ya, keahlian profesi terkait keperawatan, kebidanan itu, kalau dibilang dibedakan lagi yang megang administrasi, itu bukan ranah keahlian yang harus dilakukan. Gitu. Jadi kami mengakomodir kalau perawat yang memang secara profesi jago perawat itu kita cantumkan. Tidak mengklasifikasi bahwa perawat yang punya profesi sebagai perawat diberi tugas administrasi. Itu nggih. Kami tegaskan lagi, jangan sampai ada perdebatan lagi bahwa itu profesi. Bidan, perawat, dokter adalah profesi. Oke, mohon disampaikan. Baik, mungkin Bu Ari dari perencanaan sudah mendengarkan langsung petunjuk dari Bapak. Izin, begitu juga halnya mungkin dengan
sarjana kesehatan masyarakat, Bapak. Karena selama ini ada perbedaan. Jadi yang ada di puskesmas dengan yang di dinas kesehatan. Petunjuk lebih lanjut mungkin nanti kita akan koordinasikan. Jadi kita tanggapi Bu, bahwa kalau dia di SPD itu sudah ada tenaga terkait administrasi. Kalau dia mengerjakan administrasi, kelompok hak yang diberikan adalah administrasi, walaupun dia sarjana kesehatan ataupun perawat. Kalau dia profesi sebagai perawat, kelasnya perawat nanti atau bidan atau dokter gitu. Oke. Karena secara administrasi sudah kita tetapkan standarnya. Terkait pengklasteran terkait dengan profesi itu memang kami maklumi karena itu profesi itu beda. Itu nggih? Baik, terima kasih Bapak. Ini terkait masih tentang tenaga, tetapi ini tenaga THL. Jadi kami punya 1 orang di Mengui 2. Sesuai petunjuk yang kami dapatkan, jadi awalnya itu dia RKA-nya paket. Karena tidak boleh paket, kami sudah lakukan rincian. Nah, lalu di rincian itu, sesuai dengan SK Bupati, dia sudah ada besaran sejumlah 230 sekian per hari. Maaf, saya tidak hafal detail angkanya. Kemudian dan ada rincian bahwa dia mendapatkan uang makan sejumlah 30.000. Izin, untuk uang makan ini yang belum bisa kami masukkan di dalam aplikasi. Mohon petunjuk. Izin, kami mungkin Ibu tadi belum sempat menyimak bahwa prolog dari kami sampaikan bahwa oke, untuk THL kan sudah ada SK Bupati dan sudah ada di sistem. Sudah ada di sistem, Bung, ya? Sudah melihat ya? Untuk THL itu orang per hari. Sudah ya? Sudah ya? Berarti tidak ada masalah. Nah, terkait uang makan. Terkait uang makan, tadi kan sudah kami jelaskan. Pada saat kami memasukkan usulan teman perangkat daerah terkait uang makan, itu di kode barang, di Permendagri 90 dan kode rekening belanja, itu tidak terrampung. Jadi sempat kami tanyakan ke Kemendagri bahwa itu tidak ada lagi istilah uang makan. Gitu. Okay. Jadi tidak bisa rekening belanja itu kami keluarkan. Itu kendala kami secara teknis, sehingga untuk THL kami input sebagai sesuai SK Bupati sudah. Gitu. Gini dulu. Izin barangkali kalau memang rekening untuk uang makannya tidak ada, mengenai besaran pasti akan jadi menurun. Barangkali nanti untuk gaji hariannya bisa kami usulkan dengan sejumlah yang mereka terima dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak. Izin, semua yang kami input di sistem adalah karena sesuai dengan standar, baik berupa keputusan Bupati ataupun Perbu. Selama ini standar yang kita input adalah ada landasannya. Berarti tidak bisa kami serta-merta memasukkan angka tersebut gitu. Sepanjang SK Pak Bupati belum berubah, itu kita tidak berani secara sistem ataupun admin ini untuk merubah secara sepihak. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak petunjuknya. Mohon maaf, jadi saya mewakili beberapa seksi karena kebetulan pada hari yang sama beliau tidak ada di kantor. Jadi ini ada kegiatan jam persal, jadi jaminan persalinan. Nah, di sini mungkin agak berbeda Bapak, karena di situ kita ada sewa rumah tunggu kelahiran, kemudian ada paket pengiriman SHK, jadi yang laboratorium yang dikirim ke pusat, yang besarannya memang belum ada di sistem. Mungkin nanti kami ajukan untuk SS-nya Bapak. Oke. Untuk sewa rumah tangga yang belum terakomodir di sistem, kembali kami ingatkan untuk cek dan recheck ketersediaan standar yang ada. Memang sewa rumah tangga kelahiran ini spesifik sekali, bisa diajukan. Lalu terkait dengan apalagi nomor 2 apa Bu? Gini, sewa apa pengiriman laboratoriumnya? Sewa. Kami bertanya, pengirim laboratorium itu lewat jasa pengiriman Ibu? Iya, benar. Izin tadi sudah dari BKPSDM kami jelaskan
untuk jasa pengiriman kami akan formulasikan melihat data jasa pengiriman baik instansi ataupun pihak penyedia-penyedia di jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos dan Giro. Nanti akan ada standar untuk jasa pengiriman, disamakan. Baik, terima kasih petunjuknya. Yeah. Ini untuk belanja premi asuransi kesehatan yang barangkali. Apa, Bu? Premi asuransi kesehatan. Nggih, premi asuransi kesehatan yang bagi THL ya, THL atau kontrak ya? Bukan, ini premi asuransi yang dibayarkan Pemda per bulan bagi masyarakat yang menjadi tanggungan. Oh, PBI. PBI ya? KBS-nya Niki, KBS. KBS. PBI, KBS. Kalau yang jadi ini, berarti masuknya harga satuannya 14 ya? Okay. Izin, terima kasih masukannya. Terkait dengan PBI KBS ini memang terlewatkan, akan kami masukkan. Direkap Bu ya di Dinkes ya, biar kita gak kelupaan. Semua usulan bidang, baik itu sekretariat, bidang-bidang di Dinkes dan UPT menjadi satu usulan. Ya, segera Bu. Baik, baik Bapak. Maaf lagi satu saja Bapak. Jadi ini terkait dengan pelatihan untuk diakreditasi. Jadi kami mengusulkan tahun 2021 ini akan ada pelatihan untuk tim pendamping, di mana kami setelah berkoordinasi dengan BPKTK, di situ ada paket. Nah, paket setelah kami breakdown sudah dapat rumahnya, hanya ada di paket sewanya yang belum. Mohon petunjuk. Sewa ya, apa di sana yang di paket itu yang diajukan paket sewa ruang kelas, paket sewa aula auditorium, sewa asrama, dan sewa kendaraan. Ya. Untuk sewa kendaraan sudah masuk Bapak di sudah ya, masuk Bapak. di SSH Bapak. Sewa kendaraan sudah ada karena ada di SBM Bapak. Ya. Untuk sewa kendaraan ada di SSH. Ya, tolong dibantu Mbak Eva. Sewa ruang kelas, aula kan hampir spesifiknya sama dengan BKPSDM tadi ya. Sebentar Bapak, saya share screen. Ini kesan perkim sini. Perkim so. Kok nggak mau masuk nih? Mungkin bisa bantu Pak, di sini koneksi ke SIPD sangat lambat loh Bapak. Saya nggak bisa share screen. Ada di belanja sewa, seingat saya pernah, kami sudah mengupload. Izin Mbak Eva, untuk sewa ruang kelas aula itu belum ya? Nanti disatukan dengan usulan BKPSDM gitu ya tadi? Iya Bapak, kalau nggak salah, ya, cuman ada sebentar ya Bapak. Kalau misalkan Excel-nya saya liatin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sewa. Oke. Ini
ini yang sudah ini Pak ya, sewa itu baru ada ini Bapak. Teman-teman dari Dinas Kesehatan, coba dilihat itu. Sewa penginapan hotel. Baru ada ini aja. Di aula. Aula tidak ada. Sewa Nih sewa ruangan untuk pertemuan, termasuk makan minum. Hitungannya orang per hari. Per hari sebesar Sebentar saya geser. 125.000. Oke, siap. Itu sudah ada di SIPD Bapak, tinggal diklik aja. Gimana teman Dinas Kesehatan? Sewa Siap. ruangan pertemuan sudah ada tuh. Sewa mobil juga udah ada. Ya. Jadi nggak usah diajukan, jadi sistem udah ada. Terima kasih. Oke. Yang terakhir, nah terkait dengan beberapa yang akan kami ajukan berupa SSH-nya, lalu untuk waktu terakhir menginputnya, bagaimana Bapak? Izin menjelaskan terkait dengan batas waktu penginputan. Setelah selesai sesi acara ini, kami akan lapor pimpinan terkait dengan batas waktu penginputan, terkait keputusannya gimana akan kita informasikan di grup SIPD, karena kita melihat juga progres dari tiap perangkat daerah itu berapa persen. Kendala-kendala ini kami laporkan ke pimpinan terkait dengan standar-standar sehingga mendapat putusan lebih lanjut. Nanti kita akan informasikan di grup SIPD. Tetap aja berproses sepanjang ini sudah ada, jangan ditunda lagi sehingga proses inputting namanya beban emang harus masuk. KUAPPS ini teman-teman ada segera terselesaikan. Iya. Teman-teman Dinas Kesehatan sudah semua? Apa sih membedakan itu kita biar bisa dijelaskan orang. Untuk sesi Dinas Kesehatan, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita Dinas Kesehatan, kita beralih ke dinas lain, perangkat daerah lain. Izin Pak. Mungkin permasalahan di puskesmas barangkali ada Pak, bisa puskesmas masuk? Salah satu puskesmas ada yang akan menyampaikan. Silakan. Puskesmas silakan, mungkin satu boleh. Halo puskesmas. Puskesmas. Atau sambil menunggu teman kami di puskesmas ikut gabung, sudah gabung dia cuman belum menunjukkan apa yang akan disampaikan. Begini Pak, kami kan mempunyai asuransi karena tenaga kegiatan kami di Dinas Kesehatan kan banyak lumayan. Terus asuransi ketenaga kerjaan itu kan rumahnya belum ada, tidak bisa diinput. Terus bagaimana kami untuk pagunya itu, apakah kami titip di kegiatan masing-masing ataukah kami biarkan seperti itu saja untuk asuransi ketenaga kerjaan seperti itu? Karena kan kalau kita gabungkan semua asuransi ketenagakerjaan itu paling tidak 13 miliaran itu ada Pak. Karena dengan CS saja kita kalau kita input itu ketenaga kerjaan itu 1 miliar, belum di Jumantik, belum di KPA dan yang lainnya lagi. Setiap kegiatan kita ada tenaga kegiatan. Mohon pencerahannya. Terus yang kedua kalau tidak salah tadi saya tangkap terkait dengan SSH untuk Dinas Kesehatan agar dikumpulkan. Apakah kami setelah kami kumpulkan SSH yang ada di Dinas Kesehatan dari bidang-bidang sampai puskesmas, apakah kami kirim ke BPKAD ke Bapak ataukah kami masukkan ke
sistemnya atau bagaimana? Seperti itu. Kami kurang paham mungkin yang itu bagaimana sebenarnya. Kalau SSA kita kan memang banyak sekali yang belum ada. Apakah yang kumpulkan dulu? Dua tempat itu. Oke, terima kasih. Dua itu Bu ya. Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama, asuransi ketenagakerjaan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di SIPD dan mengacu ke Permen 90 ini kode barang sama rekening belanjanya tidak ada asuransi ketenagakerjaan. Jadi kami mohon maaf. Itu rekeningnya tidak ada ya. Nah, lalu dengan tidak adanya rekening itu kan pasti ada pagu sisa pagu kegiatan. Ya. Ibu semua berproses input sesuai belanjanya yang ada. Nanti rekap keseluruhannya itu disampaikan ke teman Bapeda pengampu dari Dinas Kesehatan, bidang pengampunya. Nah, sesuai informasi dari teman Bapeda bahwa untuk penyusunan rancangan KPPS ini mengacu kepada pagu perangkat daerah. Jadi pergerakan anggaran itu bisa pindah-pindah ke subkegiatan atau kegiatan lain. Nanti segera Ibu rekap setelah selesai input, setelah standar kami akomodir semua, sudah belanjanya sudah masuk semua. Hasil rekapnya itu dikoordinasikan untuk mendapat pembahasan dari bidang pengampu di Bapeda. Itu nggih? Itu ya. Oh iya, ya. Terima kasih infonya. Itu untuk jasa kerjaan terkait pagu yang sudah ada. Apalagi satu nih Kak? Untuk surat kumpulan SSA, kumpulan itu ada rekap seluruh bidang dan UPT. Kami harapkan segera. Yang kedua, kirim ke dua tempat aja biar nanti nggak bingung, ke bagian pembangunan dan ke kami, ke BPKAD. Nanti kami secara tim teknis SSA mana pemilahan di pembangunan, mana pemilahan di kami. Kami akan koordinasikan itu biar nanti kalau bisa kasih soft copy. Ya, soft copy. Kopinya. Nanti akan kita upload di Excel biar mempermudah, mempercepat. Yang kirim di Japri apa di SIPD Pak? Bawa ke kantor aja nih. Ya. Kantor diantar per kurir nih. Baik, terima kasih. Puskesmas kami sudahkah? Halo, salah satu puskesmas. Kemarin banyak nanya, sekarang. Sudah kasih Nah, izin Bu Ari. Ya. Lanjut. Silakan. Selamat siang Pak, yang dari Puskesmas Kuta Selatan. Dari permasalahan SIPD, beberapa kami menunggu di-approve untuk masuk ke daftar SSH, daftar standar harga. Tapi dari standar harga NIKI kami belum menemukan untuk belanja modal alat kedokteran gigi dan belanja modal alat kebidanan. Kemudian untuk belanja modal alat komunikasi sosial, alat komunikasi untuk sound system meeting room itu Pak. Mohon petunjuknya. Ibu dari Puskesmas, kalau belanja modalnya itu belanja apa? Barangnya apa? Belanja modalnya Niki yang jadi Ibu harus menentukan jenis barangnya apa. Kalau memang nanti itu pakai kode belanjanya nanti belanja modal, tapi Ibu harus menentukan dulu barangnya apa, komponennya apa. Lewat RKA, lewat SSH Niki, misalnya Niki untuk abidananya seperti implan set dan Doppler. Kemudian untuk alat kedokteran gigi seperti kaca mulut, sonda gigi, pinset gigi, ekstravator. Sudah di-upload ya Bu? Sudah dikirim ke SSH Ibu? Tim sudah kirim ke grup RKA Ibu. Maaf Bu, ini untuk dikoordinasikan untuk masuk ke dalam grup pembangunan. Kalau misalkan mungkin di Dinas Kesehatan ya koordinatornya. Karena usulan dari Dinas Kesehatan yang disebutkan tadi oleh Ibu tidak ada di dalam sistem kami, berarti belum di-upload. Kemudian untuk bahan habis pakai Niki, untuk APD-nya belum lengkap Ibu, seperti baju hazmat, nurse cap, dan kacamata Google, mungkin belum ada nih. Yang jadul tambah.
Penjajah keuangan kita keuangan base. Nih, kita kurang uang. Baju Hamsat juga belum Lalu ada kurang uang, diusulkan. kurangin jajah besi. Belum diusulkan, nanti tolong diusulkan dulu ya Ibu ya, nanti segala jenis barang yang dibutuhkan tolong diusulkan, dimasukkan, dan tolong dipilih kode komponennya Ibu sesuai biar nggak 2 kali kerja. Karena kode komponen sangat menentukan kita masuk ke dalam sistem SIPD apa enggaknya. Biar nggak bolak-balik. Baik Bu, maaf lagi satu Ibu, kami di Puskesmas ada usulan, ada belanja jasa pelayanan BLUD. Kemarin di grup sudah di-share untuk di-input per bulan, jadi dipecah menjadi per bulan. Mohon petunjuknya Ibu. Nike masuk ke belanja modal BLUD, belanja operasional BLUD, di belanja jasa pelayanan lainnya. Enten Ibu kemarin di info untuk diinput. Mungkin Pak sudah saya kurang paham, itu jasa ya Ibu? Oke, jasa pelayanan. Jasa pelayanan itu masuk ke untuk ASN? Untuk semua non PNS dan PNS. Oh, mungkin di BPKAD Bu ya, saya di luar kewenangan saya tidak bisa menjawab juga, tidak tahu juga. Baik, oke. Terima kasih Bu. Izin untuk jasa pelayan Jaspol ya. Oke Pak. Bapak Ibu mungkin yang lain juga dari teman-teman bidang di kesehatan khusus. Di Permendagri 90 itu untuk jasa pelayanan itu masuk kategori tambahan penghasilan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan bahwa apa yang diterima oleh tenaga kesehatan berupa Jaspol itu masuk di komponen tambahan penghasilan. Ya. Oke. Kalau dari perencanaan dari Dinas Kesehatan itu memperhatikan, pernah kami share di grup terkait dengan Jaspol. Itu masuk tambahan penghasilan dengan pertimbangan objektif lainnya. Untuk ketentuan TPP memang nanti menunggu arahan dan petunjuk pimpinan dan keputusan terkait dengan landasan hukum yang kami pegang untuk menginput di sistem. Itu dilewati aja dulu ke Jaspol. Oke, sukses Pak. Mohon maaf, dipersiapkannya Dinas Kesehatan ya untuk perhitungan Jaspolnya. Jaspol itu per golongan atau per jenis profesi, karena akan diminta data bukan per golongan. Ya. Oke Pak, Ampura Pak, karena pada perhitungan Jaspol kami menggunakan Permenkes 21 dengan perbuk yang terdiri dari beberapa poin. Di antaranya adalah golongan. Jadi masuk napi nih ke Pak. Apakah hanya difokuskan ke golongan saja? Sedangkan yang menjadi bahan perhitungan di antaranya itu ada beban kerja, kan Pak? Oke, untuk itu dilewati aja dulu Bapak Ibu. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait inputin TPP ya, di dalamnya ada Jaspol, akan kita informasi lebih lanjut. Oke. Oke, baik Pak. Sukses Pak. Oke. Untuk Dinas Kesehatan, untuk sesi Dinas Kesehatan sudah nggih? Sesi Dinas Kesehatan sudah, kami lanjutkan kepada Perkim. Oke. Selamat siang Pak, Ibu. Oke Bapak. Kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari bidang perumahan rakyat, kami ada kegiatan yang tidak bisa masuk ke dalam sistem. Pertama di sini kan yang terkait dengan belanja modal. Ada kegiatan kita yaitu fisik, konstruksi, nanti ada pengawasannya, ada perencanaannya.
Pertanyaan kami sudah kami diskusikan dengan teman-teman bahwa ini terkendala memang tidak ada rumahnya di dalam sistem. Terus selanjutnya memang itu kalau selama ini bahwa kegiatan-kegiatan itu kan satuannya paket gitu. Ternyata katanya sekarang itu harus diurai sesuai dengan SSA. Pertanyaan kami, sejauh mana kami menguraikan lagi kegiatan yang kemarin itu menjadi satuan paket itu. Sebab itu kan banyak sekali, saya ambil contoh semuanya pekerjaan paving gitu. Di sana akan banyak sekali uraian pekerjaannya. Banyak ada pasir, ada besi, ada semen, belum lagi ada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itu mungkin yang pertama. Nanti ada menyusul pertanyaan yang lain. Terima kasih, Pak. Share screen. Oh, share screen apa? Terima kasih dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Izin menjelaskan Bapak Ibu bahwa tahapan kita memang ini standarnya harusnya lebih dulu ada daripada penyusunan KUA-PPAS. Setelah kami konsultasikan harus bergerak penyusunan KUA-PPAS dengan memakai standar-standar yang dicantumkan dalam sistem yaitu di SIPJ. Bahwa diharapkan ada rencana yang bisa terstruktur, ada acuannya, memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Contoh, izin kalau teman-teman Perkim kan sudah lebih paham, contoh tiap pembangunan jalan, misal tadi contohkan paving. Paving itu koefisien per meter persegi itu berapa? Sehingga ada jumlah luasan yang akan dibangun bisa tergambar. Kenapa? Ini sistem Bapak, kalau pada saat input luasan meter itu akan ada data-data yang bisa diambil terkait capaian. Tadi sudah kami jelaskan, pada saat membangun jalan lingkungan, itu berapa jalan lingkungan ditarget dalam 1 tahun. Contoh 100 meter persegi. Dan outputnya akan ngalir Bapak ke capaian kinerja di atas, contohnya program kegiatan, input, output, outcome, dan benefit. Tadi dijelaskan. Jadi mohon maaf, kondisi ini memaksa kita harus merinci secara detail. Nah, kami harapkan Perkim bisa memberi gambaran dan bisa membantu kami memberikan masukan terkait dengan satuan-satuan tersebut. Contoh jalan lingkungan misalnya bisa dipakai oleh pihak kecamatan, kelurahan dalam menggunakan dana DAU tambahan misalnya. Sehingga standar ini berlaku satu untuk semua. Tidak ada standar misalnya kami diusul oleh kecamatan A dengan standar per meternya beda-beda. Tentu teman-teman teknis baik di PU maupun Perkim yang lebih memahami kondisi ini gitu, perhitungannya. Ya, saya potong sedikit. Kalau masalah perhitungan itu sebenarnya sebelum kita membuat RAB kita ada analisa satuan kerja Pak. Itu lebih detail lagi. Pokoknya kita untuk menghasilkan 1 kubik beton dia. Di sana akan ada lagi item pekerjaan, semennya berapa, pasirnya berapa, besinya berapa, bagesting berapa, steger berapa, tenaga kerja berapa. Tapi apakah sampai ke sana ini masuk ke dalam sistem? Tidak Bapak, per meter persegi berapa nanti itu aja keluaran input, itu aja butuh kami. Tidak perlu semen, pasir gitu enggak? Gitu. Iya. Mohon maaf Pak, selama ini kegiatan yang kita input di dalam RKA dan muncul juga di dalam DPA nanti kan paket ya. Umpamanya pekerjaan paving namanya, ya 1 paket begitu. Nanti di sana kelihatan nilainya, terus nanti kalau kita masuk lagi di dalam RAB baru kelihatan berapa dia luasannya, panjangnya, itu biasanya. Terus di dalam KAK pun yang kita munculkan biasanya adalah keluaran. Pokoknya dalam 1 paket pekerjaan paving, keluarannya apa? Apakah di sana ada drainase? Apakah ada pembersihan seperti itu? Apakah sampai cukup di sana? Jadi ini Pak bertahap RKA kan. Nanti di sana ada belanja modal paket kegiatan kelihatan.
Padahal di dalam paket kegiatan itu kita sebenarnya sudah ada juga dasarnya itu adalah RAB. RAB pun disusun berdasarkan analisa begitu. Jadi kedalaman kami itu sampai di mana sebenarnya kami menginput. Oke, Bro, ini kita yang menambahkan. Terkait nanti kemarin kami konsultasikan memang diharuskan untuk menginput standar-standar terkait dengan per meter persegi gitu Bapak. Jadi di rancangan rencana kerja ini kan masih RKA gitu. Di-input data-data yang diminta di sistem itu. Gitu. Kami masukkan di standar, misalnya belanja pemeliharaan jalan 1 meter persegi berapa, pembangunan gedung, pembangunan jalan itu 1 meter persegi berapa gitu. Itu aja kami butuhkan sehingga kami input situ Bapak pengalinya adalah berapa meter persegi. Itu keluarlah dari pagu itu sepaket 100 juta misalnya akan keluar angka 100 juta gitu. Nah ini mohon maaf ini sistemnya seperti itu diharapkan diminta oleh pihak-pihak kemarin kami konsultasikan ke Kemendagri. Akhirnya dalam jumlah meter persegi luasan yang akan dibangun itu akan tergambar gitu. Tidak. Kalau di input satu kan bisa 1 meter persegi dibangun jalan dengan jumlah uang sekian gitu. Memang kami maklumi bahwa per paket itu biasanya dalam menayangkan di proses lelang itu memang paket gitu. Tapi dalam proses perencanaan sudah diinventarisir kebutuhan berapa sih akan mau dibangun, dipelihara gitu Pak. Ya, mohon maaf Pak, kalau saya tangkap yang Bapak jelaskan itu satuannya paket Pak. Artinya dalam satu paket berapa kita menghasilkan jalan gitu, namanya berapa meter, berapa gedung itu yang saya tangkap. Itu sudah direncanakan itu kan dalam satu paket itu berapa meter akan dibangun. Dasar kita mengeluarkan paket pun ada, karena namanya paket bahwa itu pekerjaan kan sebenarnya satu kesatuan dalam sistem. Itu yang maksudnya dalam paket. Kalau satu aja uraian atau komponennya kita potong, berarti paket itu kan tidak bisa berjalan. Anggaplah mempunyai satu paket pemeliharaan jalan gitu ya, atau pemasangan paving. Kalau mau dikurangi satu komponen aja, berarti dia tidak akan mewujudkan suatu paket yang mewujudkan yang memberi asas manfaat nanti gitu. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi ini kalau memang begitu Pak, apakah di sistem itu sampai sejauh mana itu sebenarnya? Izin menanggapi Pak. Sistem itu cuma menyebutkan per meter persegi berapa gitu aja. Kami masukkan angkanya aja gitu. Kalau Bapak wujudkan paket, bentukan paket-paket beda itu. Kan di dalam paket itu bukan jalan aja. Nah, ini akan dipakai satu standar ini pakai semua Pak gitu. Jadi 1 meter persegi itu nanti dipakai kalau membangun jalan 1 meter persegi diambil oleh perangkat daerah lain, tinggal kali volumenya gitu. Itu aja yang dibutuhkan, tidak membutuhkan. Kalau itu dianalisa tuh Pak, itu dianalisa tuh paling detail sekali itu. Itu dianalisa harga satuan. Luasannya per meter perseginya berapa gitu aja Pak. Ya kami bisa akomodir. Okay. Ya Pak, mungkin nanti terus terang kami kurang jelas sih mungkin secara langsung nanti apakah kami langsung ke BPKD ini Pak ya? Ya. Ya, karena belum lagi yang mungkin kalau pengawasan, perencanaan itu item pekerjaannya lebih sedikit. Terutama yang konstruksi saya bilang tadi itu kita tidak bisa membilang bahwa untuk mendapatkan sekian meter persegi jalan perlu semen sekian, bukan begitu Pak. Karena ada lagi item-item yang lain gitu Pak. Izin kami bertanya, sekarang Bapak butuh dana pagu 100 juta. Bapak bisa bangun jalan berapa itu rencananya? Nah, kalau itu harga satuan per meter jalan namanya Pak. Karena belum tentu kita bisa menjawab itu, karena apalagi yang diperlukan jalan itu Pak. Di sana bisa jadi ada drainase, itu Pak jadi pertanyaannya. Jadi tidak segampang kayak izin Bapak, izin pemisahan antara jalan drainase mungkin di kode barang nih, kira-kira tidak bisa memisahkan, terpisah parsial. Nanti akan pada pencatatan aset, penyusunan aset, pemeliharaan. Ini terkandung maksud ke semua ini akan terangkum sehingga proses sistem ini berjalan Bapak. Nanti satu sistem semua berada. Makanya diharapkan pada saat perencanaan itu benar-benar dicantumkan standar tiap per meter persegi dari jalan, drainase ataupun gedung untuk direncanakan itu. Ya sudah Pak. Kami sudah dari tahun ke tahun seperti itu Pak. Jadi memang izin kalau itu kita nggak bisa nginput, ya tentu kami tidak bisa mencantumkan angka di standar gitu.
Oke, makasih. Izin Bapak mungkin menambahkan sedikit Bapak. Kami dari bagian pembangunan mungkin jadi kami juga paham permasalahan untuk di dinas teknis seperti nanti di PU atau di Perkim. Yang kami sediakan di SSA itu kan bahannya sudah ada semua Bapak, bahan untuk bangunan dan konstruksi sudah ada di SSA. Nah, sekarang yang kita perlu pahami bersama adalah kita tidak bisa mempaketkan harganya, tapi kita boleh mempaketkan pekerjaannya. Mungkin itu Bapak yang perlu dipahami bersama. Jadi mungkin kalau tadi pekerjaan jalan, misalkan nanti ada pekerjaan jalan plus gorong-gorong, berarti Bapak paketkan pekerjaannya. Tapi tidak bisa mempaketkan harganya. Tapi Bapak bisa dapat itu dari, nah saya juga, ini Bapak bisa jadi nanti perhitungannya Bapak yang analisanya itu diusulkan menjadi HSPK. Kan Bapak punya analisa barangnya sendiri. Mungkin itu adalah rumusan HSPK-nya gitu loh. Jadi Bapak usulkan analisanya sebagai HSPK. Jadi nanti untuk jadinya Bapak nanti membuat RKA seperti membuat RAB di SIPD. Sudah keluarnya Bapak. Itu sih saya tahu itu akan makan waktu Bapak. Yang saya ingin jadi pertanyaan saya ke BPKAD juga, kalau misalkan ini kan untuk usulan untuk KUA PPAS ya teman-teman di BPKAD, apakah sepanjang HSPK-nya tidak bisa tersusun dalam jangka waktu dekat gitu, bagaimana solusinya? Apakah bisa misalkan bahan bangunan, misalkan jalan gitu ya, kita masukkan di aspal aja semua gelondongan aspal berapa meter persegi, biar angkanya terinput dulu sambil jalan kita menginput HSPK-nya. Karena kami juga kendalanya di bagian pembangunan. Izin menanggapi terkait usulan sudah kami pelajari dari Perkim contohnya jalan. Ada jalan A, jalan B, jalan C. Itu standarnya kalau kita paketnya kami input sesuai nama jalan nanti paketnya. Padahal di sistem ini kan mengeluarkan standar per meter persegi, tidak menyebutkan lokasi. Karena ini kita perbubkan standarnya. Namanya standar itu tidak menyebutkan lokasi. Pada saat sudah standarnya nanti lokasi jalan A kan bisa aja tahun depan nanti dalam berikutnya berubah lagi standar. Kan paketnya kita input paket harga. Kalau di paket satu paket standar jalan A, satu paket jalan standar B, itu kami input di admin sistem nanti. Itu proses kerja kami di admin sistem. Semua jenis jalan yang ada lokasi di Perkim kami input itu. Jalan ada 1000, kami input 1000 nanti. Tidak standar namanya. Standar per jalan nantinya. Jalan A, jalan B, jalan C. Apakah itu standarnya jalan A, jalan B, jalan C? Karena pembacaannya standar ya. Itu kita input nanti kan. Kalau dipaketkan untuk menarik angka. Kita di admin itu permasalahannya. Karena beda-beda. Ya, gimana Mbak Eva? Ini sharing aja mungkin Mbak Eva memahami terkait sharing gitu. Saya sependapat dengan Ibu yang dari pembangunan ya. Ya jalan tuh menurut saya tuh ya paket tuh memang pekerjaan bukan harga. Ya, artinya pekerjaan yang satu paket itu, karena di dalam itu kan banyak item pekerjaan. Gitu. Maka pertanyaan saya tadi itu, apakah kita cukup menginput sampai di paket itu? Gitu. Apakah kita masuk lagi lebih dalam? Karena di dalam paket kan terdiri dari item pekerjaan gitu. Itu maksud saya sebenarnya. Sedangkan yang disediakan di dalam sistem adminnya yang input itu mungkin bisa Bapak tanyakan pada saat menginput. Dia akan keluar angka jenis belanja barang standar mana gitu. Nanti kalau nggak ada angkanya nggak bisa keluar, nggak input manual bisa Pak, gitu Pak.
Begini, dari tim kami yang sudah melakukan input, rumahnya nggak ada Pak. Anggaplah namanya pekerjaan tadi, namanya pekerjaan paping di jalan apa gitu, itu rumahnya itu sudah nggak ada. Makanya tadi kami jelaskan bahwa paping A, jalan B itu kami input nanti. Itu standar berarti. Kalau kan tadi kami input standarnya. Itu Pak. Sultan. Ya mungkin kita lebih efektif ini Pak, ketemu kayaknya ya, karena agak ribet ya. Mungkin yang lain ada biar enggak Pak. Bilangnya kita mau ketemu. Baik. Pak Gede, silakan. Oke. Dari bidang pengawasan. Selamat siang, Bapak-Bapak. Kami dari bidang pengawasan sedikit mohon petunjuk niki masalah untuk honor tim. Di SK yang kami terima dari Bupati itu ada 2 tim. Itu ada tim, istilah kami adalah tim besar, kemudian tim kecil. Masing-masing tim mempunyai susunan keanggotaan dari ketua sampai anggota. Kalau di SBU kami sudah menemukan honorariumnya, cuman kami bingung cara menerjemahkannya ke dalam RKA. Karena di situ akan ada 2 ketua, 2 sekretaris, dan 2 wakil, kemudian beberapa anggota lainnya. Mohon petunjuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, paket ya, premi. Untuk paket perjalanan dinas, dan ini dari tim Bansos. Untuk perjalanan dinas, di sistem untuk perjalanan dinas di dalam daerah memang sudah ditemukan rinciannya di SBU. Cuma sebelumnya kami menyampaikan perjalanan dinasan dalam bentuk paket. Apakah perlu rincian atau bagaimana rinciannya? Mohon juga petunjuknya. Oke, cuman itu yang dulu kita sampaikan. Terima kasih. Izin menanggapi terkait honor tim, izin Bapak Ibu peserta yang saya hormati bahwa kami terkait honor tim itu mengacu kepada Perpres 33 tahun 2019 standar harga regional. Untuk nomenklatur tim dan besarannya sudah ditentukan dalam Perpres. Terkait Bapak Ibu ada tim besar, tim kecil, gambaran kami tidak tahu, tapi kami bisa memahami bahwa itu kebutuhan di perangkat daerah. Disebutkan ada honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Pak Bupati dan Pak Sekda. Ada klasifikasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendownload, membaca Perpres 33 terkait honorarium yang diperkenankan di Perpres 33. Untuk paket perdim, perjalanan dinas juga diamanatkan di Perpres 33. Jadi close list Bapak Ibu, untuk perjalanan dinas yang melakukan proses pemaketan itu diharuskan merinci.
Rinci. Jadi rencana kita melakukan perjalanan ini sudah terprogram dari awal. Rencana tidak ada lagi paket perjalanan dinas. Untuk honor tim mungkin sama-sama saling mengamati bahwa itu ada 33, lalu perbedaan nanti kita akan sharekan kalau sudah mendapat pengundangan. Tentang standar biaya umum untuk Pemkab Bandung. Kami tegaskan untuk honor dan perjalanan dinas itu proses mengambil dari Perpres 33. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk yang honor timnya di susunan anggota ada penasehat. Kalau di SBU-nya itu pengarah ya Pak ya? Yang tercantum di dalam sistem SIPD itu sudah sesuai Perpres. Jadi ikuti sesuai SIPD. Pengarah ya. Oke, sip. Oke, kemudian untuk yang di SSH, yang mana ada? Semua. Itu ada, kami tidak menemukan isi staples ya, isi staples nomor 50. Kok sing ora ini? Ganti. Ya. Tali rapian. Oh iya, yang isi staplesnya ini ya, stop sharing. Tali rapi ada. Ini sangat nih. Ada sama. Dari mana? Terima kasih Pak. Mohon izin bicara. Beberapa item yang mungkin pada saat penginputan, terutama yang di item yang berkait dengan yang ada di SSH di sini, ada beberapa item mungkin perbedaan nama atau bagaimana, saya kurang mengerti, mungkin di sini bisa diluruskan. Perlu mungkin saya sampaikan rincian per masing-masing item yang tidak saya temukan. Misalnya Pak ya, yang pertama mungkin di tali rafia nikel, terus stempel tanggal, kalkulator Casio, bisa? Maaf ada kesalahan teknis. Stempel. Ya, stempel tanggal, Pak. Stempel tuh harganya berapa? Di sini sebelumnya harga yang digunakan 53.200. Stempel itu stempel bahannya ini kan spesifikasi yang dibuat oleh teman bagian bangunan, stempel bahan dari kayu Oh bukan, stempel tanggal yang bisa diubah tanggal-tanggalnya. Izin bagian pembangunan, Mbak Eva. Stempel lokal. Kami minta bantuan dari mitra kerja bagian pembangunan, pensiunan SSH. Iya Pak, untuk emang kami belum akomodir, tolong di ini Pak ya, tolong diajukan untuk stempel yang tanggal. Oh, maaf Bapak, saya sambil simultan ternyata sudah diajukan tapi masih sudah di-approve. Tapi kami uploadnya ada jadwalnya Pak, ada jadwal upload, nanti sore baru kami upload. Mohon ditunggu ya Pak, nanti sudah jadi teman-teman di perangkat dinas kan sudah mengajukan lewat SSH. Coba dicek-cek lagi apakah status barang itu diterima atau ditolak atau misalkan ada catatan. Jadi kalau misalkan diterima, ini akan mengupload itu ke SIPD. Oh, terima kasih Bu. Misalkan yang ada catatan tolong diperbaiki lalu di-upload ulang. Oh iya.
Berarti di sini kami menunggu ya Bu, untuk terkait yang sudah kami ajukan sebelumnya, apa-apa aja yang udah di ACC seperti itu ya. Masalahnya kami juga sedang sambil simultan mengerjakan ya Bapak, coba aktif juga mengecek sistem SSH yang ada di pembangunan, statusnya seperti apa. Jadi kalau memang statusnya menunggu, mungkin nanti sorean kita simultan masalahnya bekerjanya, coba nanti sorean lagi dicek ya Pak. Oke. Baik, kalau sudah seperti itu, mungkin kalau sudah diajukan seperti itu, kami menunggu aja untuk lebih lanjut, nanti terjadi ketidaksesuaian baru kami hubungi kembali. Oke. Terima kasih. Pak, mungkin langsung ada lagi yang lain? Oh, lagi yang lain. Ada ini silakan. Pianya ada tadi kami lihat di sistem ya. Selamat siang Bu Eva, mungkin bisa menjawab nih. Iya Bapak. Kami kan banyak sekali memakai container box Bu, karena tugas kami melakukan verifikasi baik hibah maupun normal. Jika selama ada standar itu harganya container box. Kami belum masuk Bapak, container box belum ada pernah memasukkan container box. Ya. Bapak tinggal sudah pernah diajukan ke SSH Bapak untuk ininya container boxnya. Belum, cuma dulu waktu masih ngedes kita di Bapeda sering udah kita ajukan tuh Bu. Kalau misalkan usulannya sudah dides dan sudah diterima oleh sudah disetujui Bapak, mungkin Bapak bisa usulkan di SSH aja langsung Bapak. Makanya kami mohon lengkapi spesifikasi Bapak, misalkan dimensi seperti itu, jadi kami bisa cek ulang keberadaan barang dan harganya. Nanti kalau harganya dari Ibu yang ngecek ya? Apa kita menjadikan? Kan Bapak sudah di approve waktu itu sama Bapeda Bapak, tolong dimasukkan harganya. Kami nanti cross check harganya. Tapi di sistem ada Bu ya? Setelah Bapak usulkan, kami akan coba upload Bapak kalau sudah sesuai dengan sudah sesuai sama kode barang dan harganya, akan kami upload di SIPD. Oh begitu. Oke. Makasih Bu. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Ini sedikit kami dari bagian umum Dinas Tokim, bagian perencanaan terkait dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD. Ini ada beberapa honorarium yang kami tanyakan. Ini adalah honorarium direksi, di mana di sini tidak tercantum di SSH-nya. Apakah bisa kami ajukan? Kemudian ada lagi satu item, ini honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah atau petugas verifikasi dan sopir. Untuk itu kami mohon petunjuknya Pak. Izin Pak, honorarium direksi itu dalam proses pengadaan barang jasa Pak ya? Betul. Betul Pak. Izin terkait pengadaan barang jasa Perpres 33 2019 tidak mengenal ada honorarium direksi. Kami tidak bisa membuka peluang itu Bapak, mohon maaf. Karena honor dalam pengadaan barang jasa itu yang sudah diamanatkan di Perpres 33. Kemudian ini terkait honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah atau petugas verifikasi dan supirnya bagaimana Bapak? Honorarium pengelola keuangan daerah itu PPKD atau kuasa pengguna anggaran, lalu pengguna anggaran. Honor supir ASN apa? Gimana Pak? Supir ASN? Supir non ASN. Honor supir kabit-kabitnya. Supir ASN. Supir ASN Bapak. Izin. Iya. Ini karena kami sudah konsultasi terkait supir itu kan satu, selaku ASN sudah dapat gaji, dapat TPP. Nah, lagi dihonorkan itu kami sudah ditanyakan tidak ada rekening belanjanya, nggak ada kami sama kode barangnya, Pak. Kita kesulitan dari kode barang dan rekeningnya. Sing tembus belanjanya, hilangkan. Kan dia evaluasi. Iya Pak, sementara
kami sudah merasa jelas. Untuk hal-hal yang belum jelas, kemungkinan kami akan melakukan koordinasi kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sopir bisa honor Sopir aja. Direksi, mari yang ingat tahun lalu nak untuk direksi. Jangan dicoret dulu. Jangan dicoret. Laporkan kepada media. Ada lagi yang enggak? Terima kasih Bapak. Tadi cuma ada bidang di Perkim sudah ya. Jadi kami membuka media ini untuk bisa menampung. Ada yang belum tertampung bisa kita tampung di dalam SSH, SBU, SPK. Mohon maaf, kami sebagai petugas admin sudah berusaha, tapi kondisinya karena kita regulasi yang mengatur di dalamnya mengharuskan itu, kami mohon maaf belum bisa menampung keseluruhan aspirasi dari perangkat daerah itu. Dari bidang maaf Pak, ini sedikit ada pertanyaan kami dari bidang yang lainnya itu mengenai waktu untuk inputnya itu sudah ada deadline-nya gitu Pak, kira-kira Pak? Izin sesuai dengan yang tertera di SIPD memang di close pada hari ini pukul 00.00. Nah, terkait dengan setelah selesai acara ini kita akan melihat progres input dari perangkat daerah. Itu sebagai bahan kami untuk laporan ke pimpinan terkait keputusan akan di-close ataupun delay ditambah waktunya, itu menunggu informasi di grup ya, kita informasi di grup. Oh iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak, untuk sementara kami sudah jelas. Terima kasih Pak. Untuk teman Perkim sudah, jadi kita lanjutkan kepada Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Izin. Dinas Perikanan. Apakah masih bergabung? Dinas Perikanan. Bagian perlengkapan dan perawatan. Perwat. BPKD. Maaf Pak, kami dari Dinas Perkim masih ada sedikit pertanyaan yang tertinggal tadi. Ini mengenai honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah Pembuat Dokumen. Kemudian honorarium petugas pembukuan dan honorarium petugas verifikasi, kan Bu? Itu memang tidak ada atau bagaimana Pak? Izin kami sampaikan bahwa standar SBU yang sudah dirilis di SPD sudah dapat pembahasan di APD. Jadi apa yang ada di SPD itulah honor yang sudah sesuai Perpres dan hasil pembahasan di APD. Oh, jadi sesuai dengan yang tercantum di sana ya Pak ya? Ya, iya Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Mohon izin moderator. Perikanan. Izin moderator, kami dari Dinas Perikanan. Ini kami menyampaikan beberapa mengenai belum terakomodirnya SSH di Dinas. Seperti aci-aci dan rincian dari hibah yang sudah kami usulkan. Mohon di atensi moderator. Izin Bapak, terkait dengan aci-aci, apakah Bapak sudah masuk ke sistem untuk melihat apakah sudah dicek aci-aci itu? Setahu kami sudah tadi dari hasil kami perbincangan dengan perangkat daerah terdahulu, aci-aci sudah kita tampilkan dan sudah terakomodir. Baik, terima kasih moderator. Coba kami cek dulu. Mohon berkenannya sering-sering merecek dan dicek terkait dengan standar harganya barang jasa yang ada di sistem, karena kami di tim setiap saat akan menambahkan atau merevisi atas usulan-usulan terutama di SSH, karena
jumlah volume barang yang harus diinput itu begitu besar, mohon perkenannya sering melihat di sistem, sehingga pada saat mengusulkan atau menanyakan ke kami juga sudah melalui proses cek and recheck di SIPD. Gitu. Baik, terima kasih Moderator. SSA, lalu yang satunya tadi terkait aci-aci, lalu apa Pak satunya? Aci-aci. Mohon izin Moderator untuk rekening belanja aci-aci kami belum bisa temukan. SSA apa Pak? SSA ya. Bapak buka di dashboard untuk SSA, buka di dashboard, buka referensi, akan keluar standar. Di SSH sudah kelihatan Pak, tapi pas mau input di rekening belanjanya yang nggak kelihatan Pak. Rekening belanja itu kelihatan di bundar kanan Ibu. Kalau mau lihat men-searching itu ada di bundaran kayak kaca itu, bundaran itu keluar rekeningnya. Ini, search ini ya. Belanja barang pakai habis, kesenian dan kebudayaan. Oke, siap Pak, terima kasih. Izin Moderator. Oke, kami dari Dinas Perikanan menanyakan terkait dengan SSH teknis kami yang berupa materi uji lab yang belum terakomodir. Izin Mbak Eva, bisa difasilitasi Mbak Eva. Teman-teman bagian pembangunan. Izin Bapak, bisa diulang Bapak? SSH berupa uji lab dari Dinas Perikanan, Mbak Eva. Uji lab? Ya. Uji lab itu yang seperti sudah dimasukkan ke SSH ya Bapak? Sudah kita usulkan. Statusnya di sana apa ya Bapak? Kalau Bapak lihat status di SSH Bapak? Oke, Mbak Eva, coba saya cek kembali lagi ya. Nanti saya sampaikan kembali. Izin Pak, nanya sekali lagi. Pak Moderator. Isi Pak. Kami boleh nggak bikin rekap dulu semua, nanti kami kirim yang nggak ketemu. Biar sekalian Pak. Nggak, media ini sebenarnya ingin kami minta memanfaatkan dengan perangkat daerah. Harapannya banyak pertanyaan di teman-teman di grup kan, ini rekening ini mana nyari. Dalam hal kesempatan inilah kami harapkan seandainya ada rekapan dari teman bisa di share screen. Kebetulan ada dari teman bagian pembangunan, ada dari kita ini sudah ada. Karena hampir mirip yang diajukan itu dengan yang ada di SSH dan ataupun SPU, dan itu memang sama. Kadang-kadang teman-teman perangkat kan pakai penamaan yang berbeda-beda sehingga itu akan menyulitkan. Boleh kami minta waktu untuk bikin rekapnya dulu Pak. Sekarang kan kita coba input dulu. Nanti saya minta waktu mungkin besok pagi udah ada rekapnya biar semua kelihatan gitu loh Pak.
Kalau Izin. dicari satu-satu agak bingung saya, Pak. Sesuai jadwal yang kami kirim, jadwal tes, untuk perikanan jadwalnya hari ini. Jadi untuk besok sudah ada teman-teman perangkat daerah lain gitu. Kalau memang yang offline, kita kirim offline gimana, Pak? Langsung pembangunan. Secara kalau semua, offline. makanya semua pemahaman ini lewat daring ini kita mengharapkan teman perangkat daerah menyampaikan. Kalau sekarang masih direkap, kami kan nggak bisa. Oh gitu ya, Pak. Dinas Perikanan sesuai progres yang kami lihat dari total pagu 31,6 miliar baru terinput 12,9. Iya Pak, karena untuk yang apa namanya belanja paket yang kayak konsultasi itu yang nggak bisa masuk Pak, ditolak Pak. Kemana diajukan seharusnya Pak? Di SSH atau di mana? Di HSPK? Jasa konsultasi di SPU. Kami terkait di sistem sudah coba dilihat nggak standar yang ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Untuk belanja konsultasinya, perencanaan. Jadi kan berbeda setiap kegiatan Pak. Itu yang bikin agak bingung Pak. Kalau digabungin jadi satu semua kan nggak bisa Pak. Jadi silakan direkap, diajukan. Nanti kalau memang yang tidak terakomodir, kami akan koordinasi. Diajukan ke bagian pembangunan dan ke BPKD, nggih. Siapa? Pemilah. Ini izin yang diajak Pitkom Perikanan meja aja kami, mohon maaf. Berarti sudah semua ya. Berarti Dinas Perikanan berarti sudah kami lewati. Izin Pak. Izin Pak, moderator saya di bagian perwat. Oh, nggih. Ampura tadi tiang dan kita dibikin DPA perubahan karena ada hal-hal yang mendesak. Mungkin di kesempatan ini terima kasih. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin yang akan berhubung dengan Bu Eva di pembangunan. Yang pertama, kami menangani kegiatan belanja barang hibah. Ketika kami input hibah kepada pemerintahan atasan, kami belum bisa menemukan item-itemnya sana seperti hibah mobil kepada Departemen Hukum dan HAM. Yang berikutnya pemberian hibah kepada pihak ketiga juga item barangnya belum muncul. Yang berikutnya Bapak, kami mohon informasi terkait dengan honor ataupun tunjangan yang diberikan kepada PJ, PPHP maupun panitia itu masuknya ke honor atau tunjangan. Nah, kira-kira demikian. Untuk lebih lengkapnya mungkin kami akan berkoordinasi lagi ke bagian pembangunan. Izin. Untuk perwat tadi barang hibah ya? Barang, ya, Pak. Barang yang akan dihibahkan kepada instansi lain ya? Ya, instansi lain dan pihak ketiga. Kalau instansi lain itu kan misalnya pemerintah pusat, mungkin Kejari, kepolisian atau Departemen Hukum dan HAM. Kalau pihak ketiga itu bisa masyarakat, kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Yeah. BNM Bedresnya selama pagu sudah ada? Ada. Sudah ada ditetapkan dalam bentuk keputusan? Kalau pemerintah pusat kan tidak perlu itu Pak ya. Tapi kalau pemerintah kalau pihak ketiga itu kan surat keterangan dari kecamatan atau kelurahan. Oke, izin di sistem ini belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat, pihak lain atau pihak ketiga itu rekeningnya sudah ada. Nanti ada belanja hibah serahkan kepada A, B, C, D. Angkanya itu ada. Kami perlu data itu. Nanti Bapak tinggal memilih di perangkat daerahnya di Perwat itu menangani hibah A, B, C, D akan keluar di sistem. Perlu data name, address sama alokasi per A, B, C, D itu. Yang coba nanti cuman bedanya kita di sini hibahnya hibah barang. Yang input itu perangkat daerah ya. Coba ke koordinasi bawa ke sini ya, kita input barang karena banyak hibah kami belum coba karena saya belum mendapat akses sebagai admin untuk inputting di kegiatan. Oke. Terima kasih Pak, mungkin besok Pak ya. Izin Bapak. Hah? Dari bagian pembangunan. Hibah tergaji. Gaji. Izin Perwat, bagian Perwat.
Ini teman kami yang pernah ikut di kegiatan itu memang untuk hibah sama dengan gaji, jadi bisa manual. Tapi ABC-nya Bapak harus ada datanya, di-input aja. Izin Bapak menanyakan. Gini. Kami Ya. kemarin untuk belanja hibah, misalkan mohon petunjuk Bapak, kemarin itu kalau misalkan untuk belanja hibah kendaraan, berarti kendaraannya kan sudah ada standarnya. Kami mengkaitkan dengan kode akrual belanja yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Jadi untuk hibah barang, kami meminta inputan dari perangkat dinas, barang apa yang akan dihibahkan. Apakah tetap seperti itu polanya atau ada petunjuk lain, Bapak? Nanti kan ada di kode barang itu kan, kalau barang diserahkan ada itu kodenya. Lalu di belanjanya itu rekening belanja hibah barang yang diserahkan kepada, ada pilihannya. Belanja hibah berapa uang, barang atau jasa, ada pilihannya itu. Jadi nilai angkanya terkait itu berupa kendaraan, disebutkan di perencanaannya tidak menyebutkan kendaraan, barang, uang, itu aja nanti dimasukkan jumlah uangnya. Nanti kan eksekusinya itu di breakdown di DPA nanti ataupun pada saat penatausahaan itu. Sudah coba input, Mbak Eva? Jadi kemarin izin saya share sebentar Bapak. Izin saya share screen Bapak ya, biar kami tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang nantinya. Ya, bagian perwat mungkin bisa sama ini bagi teman-teman yang hibah. Ya Pak. Komputer. Seperti ini Bapak. Misalkan Perwat kemarin menyampaikan pada kami bahwa dia akan menghibahkan belanja komputer Bapak, komputer unit. Jadi kami mengkonekkan, kami meminta standar harga komputernya yang sudah ada di sini, lalu kami mengkonekkan dengan belanja atau barang jasa yang diserahkan pada masyarakat atau Share screen aja, Mbak. Oh, sorry, saya belum share screen ya, Bapak. Maaf. Ya. Maaf. Ini, Bapak. Misalkan untuk PC unit, Bapak. PC unit kami kaitkan dengan kode akrual. Kode akrualnya seperti ini, Bapak. Belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga. Iya. Jadi kami kemarin koordinasi dengan Perwat, kami meminta barang apa yang akan diserahkan, memasukkan ke dalam SSH, lalu kami kaitkan ke kedua akrual seperti ini, tahapannya yang kami lakukan seperti itu. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, benar-benar barang itu. Ya, seperti itu barang. Untuk uang yang tidak perlu ada pengambilan. Seperti gaji. Izin, Bapak. Kami mendapatkan usulan masuk ke dalam SSH terkait uang untuk penghargaan, Bapak, misalkan juara uang, itu masuknya kemana, Bapak? Ya, ini makanya PNRS sama dengan ini, proses kalau barang sudah benar tadi seperti itu, ada standar diambil komputer, kendaraan itu roda 4, roda 2. Itu sebagai pagu untuk memberikan ke calon penerima hibah. Kode barangnya itu sudah ada, kode belanjanya sudah ada. Nah, cuma pada kesempatan ini teman-teman di Perkim tadi kan untuk barang yang diserahkan berupa bangunan jalan itu kan seperti inilah manfaat per meter persegi dimasukkan, sehingga pada saat memberi hibah itu ada acuannya itu. Makanya endingnya ini teman Perkim nggak memahami, jadi kami susah menjelaskan. Ada keterkaitan standar yang harus diberikan kepada masyarakat, pihak ketiga dan lainnya. Kalau paketan semua, tentu kita standarnya standar paket A, paket B, paket C gitu. Nah, ini sudah Mbak Eva, mohon dibantu teman-teman yang terkait dengan hibah barang, terkait inputting
mana-mana yang tidak melakukan hibah berupa barang. Gitu. Kalau berupa uang, tentu kami di BPKAD nanti. Gitu. Siapa Pak? Iya. Kalau seperti itu kan standarnya kendaraan itu sudah ada kita. Standar harga mobil apa, laptop, PC kan ada. Itu membantu dalam melakukan perencanaan hibah. Jadi kita tidak hibah hanya gelondongan aja gitu. Jadi ada acuannya kenapa hibah ini nilainya sekian. Kita ingin ngasih PC 2, 10 misal, tinggal kalikan nilai satuan harga di standar dengan nilai hibahnya. Itu kita mudah. Sama dengan kita akan dalam dinas-dinas teknis akan menghibahkan barang berupa konstruksi. Barang konstruksi itu kan gimana cara kita memberi hibah misalnya. Berapa meter jalanan mau kita bangun, itulah yang dihibahkan. Sehingga akan jelas pada saat verifikasi belanja hibah itu. Oke, sebagai tambahan aja. Terima kasih. Pak Epa mungkin nanti bisa kalau teman Perkim PU konsultasi, maksud dan tujuan dari sistem ini memberikan acuan standar seperti itu adalah ada semuanya saling keterkaitan. Mungkin Perwat sudah ya? Bagian pembangunan kayaknya sudah loh. Ini memang sesinya bagian pembangunan sekarang. Tapi kayaknya nggak usah nanya. Yang nyusun bagian pembangunan kok. Ya Perwat lagi Perwat. Ya, kiranya saya cukup dulu. Besok saya koordinasi lagi BPKD sama Bu Eva di pembangunan karena ada lagi item hibah yang berupa barang. Kalau di DPA-nya dipaketkan. Nah, tadi sempat adanya koordinasi itu dirinci. Nah, cuman nanti DPA akan izin kami menjelaskan Pak, biar nggak berkepanjangan. Itu band name address wajib. Iya. Band name address. Ya. Kalau paket tanpa band name address akan kesulitan masuk di sistem karena meminta data penerima. Ya. Jadi kan ya sip. Oke. Pol PP di grup udah kita kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Sama-sama. Nggih. Selasa. Itu malu sih itu. Besok apa? Enggak. Oh, pembongkaran. Ini Perwat dan pembangunan sudah ya? Gelondongan yang angkanya. Dinas Perikan sudah. BPKD? Mungkin BPKD? Oke. Berarti semua perangkat daerah sudah ya? Pada sesi hari ini, Senin 28 September, teman-teman perangkat daerah yang mendapat slot pendampingnya, misalnya dari kami pada hari ini sudah selesai.